Pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, puji nama Tuhan, jika pagi ini di minggu pertama bulan Mei, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tidak lama lagi, sebentar lagi Desember. Mari mengambil waktu dan kesempatan bersama kita memuliakan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk perkenananmu hingga kami boleh kembali datang untuk beribadah. Terima kasih Tuhan kalau kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau berikan kami penolong Roh Kudus Tuhan. Bila hari ini kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih juga untuk Pak Johan yang sudah hadir Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Pakai dia terus Tuhan untuk menjadi alat-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini Tuhan, baik dari worship leader, pemusik, aser, kolektan, multimedia, dokumentasi, juga untuk guru sekolah minggu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, ketika pujian dialunkan Tuhan, boleh memberkati bukan hanya yang ada di tempat ini Tuhan, tapi yang ada di bangunan ini Tuhan. Mereka juga Tuhan jamah semuanya Tuhan. Khususnya juga Tuhan tetangga kami, kanan, kiri, depan, belakang. Sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam pagi hari ini kita datang bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, karena kita satu di dalam Tuhan. Kami Tuhan bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah di tempat ini. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bukanlah roh kami. Mari kita bergandeng tangan semuanya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari
tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus menang. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus menang. Kita yakin dan imani. Ketika roh tercurah dari surga, biarlah bangsa-bangsa ini bersorak. Gereja Tuhan dibangkitkan. Haleluya Yesus. Karena kita percaya ada gerakan roh Allah di tempat ini. Di jiwa kita, di hidup kita, bahkan di roh. Kita yakin saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada gerakan Yes. Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah Di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Ada gerakan roh Allah di tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Biarlah roh tercurah di tempat ini. Anggur baru terjadi buat setiap kita di tempat ini.
Urapannya yang ajaib. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Biarlah setiap kita boleh merasakan kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia, bersorak bagi Dia. Katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Katakan, anggur baru tercurah di tempat ini. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Katakan, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah dari surga buat setiap kita. Katakan sekali lagi, anggur baru tercurah di tempat ini. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Biarlah setiap kita yakin dan kita imani, percaya
bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita menjamah setiap hati kita. Saat ini saya undang anak-anak sekolah minggu ke depan dan Ibu Kumala akan mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu, kita akan dukung anak-anak di dalam doa. Bapak Ibu boleh duduk. Dipersilakan untuk duduk. Ya, kita berdoa ya, adik-adik semua ya. Ya, kita lipat tangannya dan tutup matanya ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, di mana anak-anak boleh kembali beribadah di tempat ini. Mereka boleh memuji Tuhan dan sebentar mereka akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Engkau akan memimpin, mengurapi guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berikan kepada anak-anak kecil ini Tuhan, hati yang sungguh terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka mendengar dan juga mereka melakukan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak sekolah minggu ini di dalam tangan Tuhan saja. Berkati pemberitaan firman Tuhan sebentar, biar itu boleh menjadi berkat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Ibu Kumala, silakan anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita percaya Roh Kudus yang menjadi penolong hidup kita. Dia adalah pribadi yang menawan dan suci. Kita rindu mendekat. Kita belajar mengerti hati Tuhan. Bahkan kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yesus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Dia adalah penolong yang sejati, suci. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Mari saya undang jemaat kita sama-sama angkat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Roh Kudus hadir di sini dengan hati yang sungguh-sungguh dan penuh iman percaya. Hadir di sini. Amin Tuhan. Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu,
Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Memasuki bulan Mei di tahun 2026 ini, kita akan bersama-sama mendalami tema Guidance of the Holy Spirit atau tuntunan Roh Kudus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada pribadi Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hidup orang percaya. Setelah Yesus naik ke surga, ia berjanji akan mengirimkan penolong bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, di minggu yang pertama kita akan membahas tentang Roh Kudus penolong. Roh Kudus akan menolong orang percaya dan diam di dalam kita selama-lamanya. Selain itu, Roh Kudus juga akan memimpin orang percaya dalam kebenaran yang akan kita pelajari bersama di minggu yang kedua, memimpin dalam kebenaran. Di tengah banyaknya suara dan pengaruh dunia yang semakin berkembang, kita memerlukan Roh Kudus untuk menuntun kita kepada kebenaran Allah yang sejati. Selanjutnya, Roh Kudus adalah pribadi yang tidak dapat dibohongi. Ia tahu sampai kedalaman hati kita, sehingga jangan berdusta menjadi tema di minggu yang ketiga. Belajar dari kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5 adalah peringatan keras mengenai kesucian, kejujuran, dan ketulusan hati di hadapan Allah. Di minggu keempat, kita akan meresponi pimpinan Roh Kudus dengan ketaatan, seperti Filipus dalam Kisah Para Rasul 8 yang taat kepada pimpinan Roh Kudus dan akhirnya bertemu dengan sida-sida Etiopia. Dalam bimbingan yang singkat itu, akhirnya sida-sida Etiopia percaya kepada Yesus dan dibaptis. Sungguh luar biasa tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga kita sebagai orang percaya perlu peka dan taat terhadap pimpinan Roh Kudus. Pada minggu yang terakhir, kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 16 dengan tema Menyeberanglah Kemari. Roh Kudus memimpin Paulus untuk menyeberang ke wilayah Makedonia demi menjangkau jiwa-jiwa. Tuntunan Roh Kudus senantiasa mengarahkan langkah orang percaya kepada hati Bapa, yaitu pertobatan jiwa-jiwa. Demikianlah rangkaian Mercy pada bulan Mei ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong, memimpin, dan menguasai kehidupan kita sehingga kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan, sepanjang bulan ini kami akan membicarakan satu topik yang besar. Itu tentang pribadi Tuhan sendiri. Pribadi Roh Kudus. Tuhan, berikanlah kami jemaat-Mu roh hikmat dan wahyu untuk boleh mengenal Engkau dengan benar. Tolong kami bukan hanya membicarakan tentang Engkau, tapi kami juga boleh mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Kami datang padamu ya Tuhan, di hadapan topik yang begitu besar tentang pribadi Tuhan yang tidak terselami ini. Kami memohon Tuhan supaya kami diberi anugerah, supaya mata hati dan pikiran kami dibukakan, supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan. Supaya dalam pengenalan kami akan Tuhan, kami boleh dibawa semakin kagum dan hormat akan Tuhan. Semakin cinta kepada Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Hanya Engkau yang dapat melakukannya ya Allah Roh Kudus. Karena itu ketika kami membicarakan tentang Engkau, Engkau sendirilah yang berbicara dan berkata-kata kepada kami. Melalui setiap firman dan kesaksian yang dibagikan, Engkau saja yang dimuliakan. Waktu di depan adalah waktu di mana Engkau mengajar kami ya Allah Roh Kudus. Berbicaralah sebab kami jemaat-Mu siap mendengar. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, shalom. Terima kasih untuk kesempatan boleh bersekutu dan beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pertama kali saya boleh menyampaikan firman tempat ini. Nama saya Johan Setiawan, saya tetangga di sini di STT Bandung. Saya mengajar di sana. Dan pada hari ini kita akan sama-sama melalui rangkaian topik yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini tentang Roh Kudus. Kita mulai dengan Roh Kudus penolong dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ke 18.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita membacakan bagian itu, saya ingin memberikan latar belakang dari ayat ini. Jadi pada Yohanes pasal 13, kita tahu di situ bahwa Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir, mengumpulkan murid-muridnya dan melakukan perjamuan. Dan ada satu situasi yang membuat murid-murid saat itu tidak nyaman karena tidak ada yang beranjak untuk mencuci kaki mereka. Kemudian Tuhan Yesus yang melakukannya. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengatakan lagi hal-hal yang mereka sebetulnya tidak ingin dengar. Yaitu bahwa dia sebentar lagi tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi. Kemudian di dalam percakapan itu Tuhan Yesus bilang salah satu dari 12 orang ini akan mengkhianati mereka. Dan mereka bilang, siapa di antara kita, siapa yang menjadi pengkhianat? Suasananya saya bayangkan saat itu sangat tidak nyaman. Bahwa salah satu di antara murid-murid terdekat ini akan mengkhianati. Bukan itu saja Tuhan Yesus bilang bahwa akan ada Petrus yang akan menyangkali dia. Petrus bilang, meskipun semua orang pergi, saya tidak akan pergi. Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Suasananya menjadi tegang, suasananya menjadi galau dan sebagainya. Itu ditulis dalam Yohanes pasal 14 ayat-ayat yang awal. Mereka susah hati. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan selanjutnya. Tuhan Yesus dengan berterus terang berkata bahwa aku benar-benar akan pergi. Aku akan kembali kepada Bapa. Tapi jangan khawatir. Aku akan menyediakan bagimu tempat di sorga nanti. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus bilang begitu. Kemudian dia melanjutkan sampai ayat 16 ini dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kau seperti yatim piatu. Itulah konteksnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam suasana yang penuh kegalauan dan dalam suasana menjelang perpisahan Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini. Dan inilah Yohanes pasal 14 ayat 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Suatu berita yang saat itu meneguhkan para murid. Aku akan pergi memang, tetapi aku akan minta pada Bapa untuk memberikan padamu penolong yang lain. Dan penolong ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Dibandingkan dengan dunia dan para murid-muridnya. Tetapi kamu akan mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam dalam kamu. Penolong ini akan menyertai murid-muridnya dan akan diam di dalam mereka. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu di dalam pribadi penolong yang lain ini. Itulah yang dikatakan oleh para murid pada saat itu. Kepada para murid pada saat itu. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa ada waktu-waktu di mana ada orang-orang Roh Kudus diam di dalamnya. Kemudian pergi lagi, diam dan pergi lagi. Ketika ada orang-orang di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca. Ada Allah Roh Kudus yang mengurapi dan berada bersama-sama dengan dia dalam sementara waktu. Tetapi kita masuk dalam perjanjian baru. Sesudah Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini. Ada sesuatu yang baru. Roh Kudus akan diam bersama-sama dengan kita. Itulah yang akan kita bicarakan sepanjang 1 bulan ini. Satu kebenaran yang tidak dialami oleh orang-orang di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membahas bagian demi bagian tentang siapakah Roh Kudus ini dari perikop ini. Dikatakan di sana, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan padamu seorang penolong. Roh Kudus yang diperkenalkan Tuhan Yesus ini disebut sebagai seorang penolong dan disebut sebagai roh kebenaran. Dan kata ganti yang dipakai adalah dia, ia. Dan kalau kita belajar bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu sangat spesifik. Kalau sebuah barang dan orang itu berbeda sekali kata ganti yang dipakai. Dan ini dikatakan dia, ia dan seorang penolong. Menunjukkan bahwa yang akan datang ini bukan sekedar kuasa, tetapi yang akan datang adalah seorang pribadi. Seorang penolong, pribadi. Bukan sekedar kuasa. Kadang-kadang kita berpikir tentang Roh Kudus itu sebagai kuasa saja. Sebagai kuasa, sesuatu yang tercurah, sesuatu yang bergerak dan sebagainya. Tetapi dia bukan sekedar kuasa, dia adalah pribadi, dia adalah person. Dia adalah pribadi.
Di dalam bukunya Tony Evans mengatakan bahwa salah satu kesalahan terbesar kita hari-hari ini dalam memahami Roh Kudus adalah mengabaikan bahwa dia adalah pribadi. Pribadi yang nyata. Namanya pribadi itu Roh Kudus bisa berpikir, Roh Kudus bisa merasa, Roh Kudus bisa berkehendak. Itulah pribadi. Pribadi yang berpikir, pribadi yang merasa, pribadi yang berkehendak. Di dalam Alkitab dikatakan dia punya pertimbangan-pertimbangan seperti seorang pribadi. Dia punya perasaan, kadang-kadang dia didukakan oleh kita. Kemudian dia punya kehendak hal-hal yang dia akan lakukan. Dia adalah pribadi, bukan sekedar kuasa. Kita seringkali hanya mau berhubungan Roh Kudus karena kita mau kuasanya. Sebagai sumber tenaga, sebuah ladang energi yang diagungkan daripada berhubungan dengan dia sebagai pribadi. Namanya pribadi, kita perlu mengenal dia. Kita perlu berrelasi dengan dia. Bukan sekedar kuasa yang digunakan. Itu hal pertama yang kita pelajari dari perikop ini. Mari kita lanjutkan. Yohanes pasal 14, kita kembali lagi melihat bagian itu. Kalau dia adalah pribadi, pribadi yang seperti apa? Menarik sekali dalam Yohanes pasal 14, kita melihat aku, Tuhan Yesus, pribadi kedua dari arah Tritunggal, meminta kepada Bapa. Ada Kristus, ada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Di dalam bagian ini kita melihat satu petunjuk tentang Allah Tritunggal. Allah Putra meminta kepada Allah Bapa untuk mengirimkan Allah Roh Kudus. Di sini. Dan dikatakan seorang penolong ini adalah penolong yang lain. Disebut yang lain ini bukan sesuatu yang pribadi yang berbeda sama sekali. Tetapi penolong yang lain adalah penolong yang punya natur dan punya martabat dan punya esensi yang sama dengan dia. Penolong yang lain yang sama dengan Kristus. Bahkan di bagian terakhir dikatakan, ditegaskan lagi, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Bagaimana Tuhan Yesus datang kembali kepada kita? Melalui kehadiran Roh Kudus. Allah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita sebagai kedatangan Kristus kepada kita. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia bukan sekedar pribadi, tetapi dia adalah pribadi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Billy Graham, penginjil besar itu menuliskan buku tentang Roh Kudus, dan di bagian awal dia mengatakan, siapakah Roh Kudus kalau begitu? Dia adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah, oknum dari Trinitas. Setiap pribadi Allah adalah penting. Penyertaan Kristus pada muridnya nyata dalam pribadi Roh Kudus. Sejak Pentakosta, Roh Kudus adalah mata rantai antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Kedatangan Kristus yang pertama, Kristus datang secara fisik. Kemudian dia terangkat ke sorga. Tetapi dia datang kembali kepada kita melalui kehadiran Roh Kudus. Jadi seperti murid-murid pada saat itu mengalami kehadiran Kristus secara fisik. Kita yang saat ini hidup sesudah kedatangan Kristus yang pertama mengalami kehadiran Kristus secara roh melalui Roh Kudus. Dia adalah mata rantai antara kehadiran Kristus yang pertama sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua. In between, di antara kedua kedatangan ini, Kristus hadir bersama-sama dengan kita. Kristus memuridkan kita. Kristus menolong kita melalui kehadiran Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah yang hadir bagi kita. Mari kita lanjutkan lagi. Kembali lagi ke Yohanes pasal 14. Mari kita melihat beberapa kata-kata penting di dalamnya. Di sana dikatakan yang akan datang itu adalah seorang penolong. Seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ada beberapa hal yang menarik di sini. Penolong ini akan menyertai kita selama-lamanya sampai Kristus datang kedua kalinya nanti. Dia adalah Roh kebenaran dan dia akan menyertai kamu, bukan hanya menyertai di samping kita, tetapi dia juga akan tinggal di dalam kamu. Ini satu misteri besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah yang besar itu, pribadi Allah itu tinggal diam di dalam diri kita. Kadang-kadang ketika kita berhenti pada sebuah konsep teologis, kita adalah bait Roh Kudus, Allah tinggal dalam diri kita, kemudian kita amin, kemudian kita berhenti. Tetapi bayangkan ini, Allah pribadi yang agung, pencipta langit dan bumi, di dalam pribadi Allah Roh Kudus, diam di dalam diri kita, itu misteri besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya formulasi teologianya, tetapi untuk memahami Allah Roh Kudus diam di dalam diri kita, itu sesuatu yang susah sekali dipahami. Dan itulah kehadiran Kristus
di dalam diri kita. Seperti murid-murid mengalami kehadiran Allah di dalam diri Kristus, kita mengalami kehadiran Allah di dalam Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa tolong, oke. Allah Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Nah, ada satu kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika menggambarkan siapakah pribadi yang lain yang datang itu, yaitu kata penolong atau penghibur. Kata dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos. Para itu adalah di samping, bersama-sama. Kletos adalah dari kaleo atau berkata-kata. Jadi dia arti harafiah parakletos, Roh Kudus adalah yang dipanggil ke sisi seseorang dan untuk menolong. Yang dipanggil ke sisi seseorang atau yang berbicara di sisi seseorang untuk menolong. Jadi Allah Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang memiliki peran spesifik, kehadirannya khusus di dalam hidup kita. Berbeda dengan Allah Bapa, dengan Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah Allah yang hadir secara spesifik di dalam hidup orang percaya untuk menjadi parakletos. Nah, parakletos ini diartikan berbagai macam secara konsep dan ini mencakup semuanya itu. Jadi parakletos, Allah Roh Kudus adalah pendamping, alongsider yang berada bersama-sama dengan kita. Jadi Allah tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, dia hadir bersama-sama dengan kita, alongsider bersama-sama dengan kita. Dia juga adalah penasehat, counselor. Dia memberikan nasihat kepada kita. Dan pendorong, encourager. Penghibur, ya kita sering kata roh penghibur. Dia menghibur kita, comforter. Dia penolong, helper. Dia penuntun ketika kita kehilangan arah. Dia memberikan guide. Kemudian dia adalah pembela, advocate. Kemudian dia juga adalah perantara, dia adalah mediator. Kita melihat bahwa itulah yang dikerjakan oleh pribadi Allah Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Masing-masing pribadi Allah ada spesifikasinya tertentu. Dan inilah pribadi Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melihat tentang pribadi Roh Kudus. Dia adalah pribadi, bukan sekedar sumber kuasa. Yang kedua, dia adalah Allah sendiri, pribadi dari Allah Tritunggal. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu yang adalah pribadi, yang adalah Allah sendiri, dia diam di dalam kita. Tubuh kita adalah baitnya untuk memuliakannya. Andrew Murray menulis sebuah buku tentang Allah Roh Kudus dan pada akhir buku ini dia menulis bahwa aku adalah baitnya. Dan di tempat rahasia dia Allah itu duduk di atas tahta di dalam hidupku. Dengan gemetar sekarang aku menerima kebenaran yang mulia ini. Tuhan yang adalah roh, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa tinggal di dalam aku. Kebenaran ini begitu menakjubkan bagi Andrew Murray. Bagaimana mungkin Allah Roh Kudus diam di dalam diri aku. Kemudian dia berdoa begini. Oh Bapa, tunjukkanlah di dalam aku apa artinya ini. Agar aku tidak berdosa terhadapmu hanya dengan membicarakan tentang hal ini. Tapi aku tidak hidup di dalamnya. Allah Roh Kudus adalah Allah yang dekat dengan kita. Itu menunjukkan kerinduan Allah untuk bersekutu dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya siapa yang butuh siapa? Allah butuh kita atau kita butuh Allah? Oh, Allah tidak butuh kita. Tetapi kita yang membutuhkan dia. Tetapi dia mengambil inisiatif. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dia yang pertama-tama mencari kita. Adam, di manakah engkau? Bukan Adam yang mencari dia, tetapi Allah yang mencari dia. Dan dalam Kristus kita melihat bahwa Allah seperti gembala yang baik. Mencari domba yang hilang. Mencari dirham yang hilang. Mencari anak yang hilang. Dan kita diangkat menjadi anaknya. Sebuah gambaran relasi yang dalam. Relasi orang tua dan anak. Bahkan di dalam bagian lain dalam Alkitab dikatakan kita seperti mempelai perempuan. Dia adalah mempelai laki-lakinya. Dan Allah Roh Kudus diam di dalam diri kita. Semua itu menceritakan betapa Allah rindu membangun relasi cinta dengan kita. Mau dekat dengan kita. Siapakah kita sehingga Allah mau dekat dengan kita?
Itu sebabnya hukum yang terutama adalah cintai Tuhan Allahmu dengan segenap. Hubungan cinta yang penuh kedalaman, yang penuh relasi yang seperti itu. Yang Allah mau lakukan. Itu sebabnya juga Allah Roh Kudus tinggal diam di dalam diri kita. Dia tidak jauh dari kita. Tetapi kita bisa mengabaikannya. Bahkan dalam bagian Alkitab dikatakan bisa mendukakan bahkan memadamkan roh. Roh Kudus adalah roh yang lembut. Dia tidak memaksa. Dan kita bisa mengabaikannya. Kita melihat komitmen Allah untuk membangun relasi dengan saudara dan saya sangat besar. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Saudara-saudara, ini tidak terbayangkan. Allah yang menciptakan galaksi, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan matahari, bulan dan bintang, Allah yang menciptakan alam semesta ini diam di dalam diri kita dan mau berelasi secara mendalam dengan kita. Unthinkable. Tidak terpikirkan. Tetapi itulah Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang Allah Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita. Ada banyak hal di dalam Alkitab yang kita nanti akan pelajari sepanjang bulan ini. Tentang karya Allah Roh Kudus. Saya hanya ingin memberikan rangkuman saja tentang apa saja yang Allah Roh Kudus kerjakan. Yang pertama Allah Roh Kudus akan bekerja dengan melahirbarukan kita. Bahwa kita ada di tempat ini bukan karena kita baik dan kita mencari Tuhan. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan karena kejatuhan dosa kita bukannya mencari Tuhan tapi kita bersembunyi dari Tuhan. Seperti Adam bersembunyi dari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif mencari kita. Dan itulah karya Roh Kudus, memberikan terang roh. Dikatakan bahwa manusia berdosa itu seperti manusia yang buta di dalam ruangan yang gelap sekali. Kita tidak bisa melihat dan mengenal dia. Sampai terang Kristus itu nyata. Kemudian kita melihat kemuliaan yang ada pada wajah Kristus ketika terang itu muncul. Itulah terang roh. Itulah Allah Roh Kudus yang bekerja melahirbarukan kita. Dikatakan dalam Alkitab, kita akan membaca beberapa bagian Alkitab. Kalau bagian yang pertama saya minta Bapak Ibu sebelah sini membacakannya. Nanti bagian kedua Bapak Ibu sebelah sini membacakannya ya. Yohanes 16 ayat 8. Bersama-sama, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itulah yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus. Menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika kita berdosa, ketika kita dulu masih jauh dari Tuhan, kenapa saat ini kita berada bersama-sama dengan Tuhan? Allah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk menginsafkan kita hal itu hingga kita bertobat. Rekan-rekan yang sebelah kanan saya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita mengatakan, ya Aba, ya Bapa, saya adalah anakmu. Status kita yang paling penting dalam seluruh dunia dan seluruh hidup kita adalah bahwa kita adalah anak Allah. Pencipta langit dan bumi. Karena kita anak, maka Tuhan memperlakukan kita secara berbeda dengan yang bukan anak. Karena kita anak, maka kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena anak, dia berelasi seperti Bapa kepada anaknya. Dan itu dimungkinkan karena Roh Kudus. Menginsafkan, mempertobatkan, melahirkan kembali kita di dalam keluarga Allah. Kita dibawa oleh dalam kebenaran-kebenaran ini oleh Allah Roh Kudus. Mari kita lihat yang kedua. Selain melahirbarukan, dia mengarahkan. Seperti jalan ini, dia mengarahkan. Ini jalan yang harus kamu tempuh. Itulah karya Allah Roh Kudus, yaitu karya pimpinan roh. Kembali rekan-rekan yang sebelah sini membaca bersama-sama Yohanes 14 ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang mengajar, Roh Kuduslah yang mengingatkan apa-apa yang sudah dikatakan oleh Kristus. Yohanes 16 ayat 13 bersama-sama. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itulah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus bekerja ketika ada khotbah seperti ini. Karya Roh Kudus bekerja ketika kita membaca Alkitab. Karya Roh Kudus bekerja ketika kita dalam komsel. Orang-orang saling membagikan, kemudian Allah Roh Kudus berbicara kepada kita.
Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita secara langsung ketika kita bersekutu dengan Dia secara pribadi waktu saat teduh di rumah. Kadang-kadang bekerjanya titip kepada orang anggota komsel kita. Dia mau berbicara kepada kita melalui sharing dari rekan kita dan sebagainya. Dan juga melalui pemberitaan firman Tuhan seperti ini. Allah Roh Kudus lah yang sedang menuntun, sedang mengarahkan kita. Kita melihat lagi karya Roh Kudus yang berikutnya. Karya Roh Kudus yang menumbuhkan buah-buah roh di dalam diri kita. Rekan-rekan yang di sebelah sini, Roma 8 ayat 13. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Jadi kita yang sudah ditebus ini kita bisa terus hidup dalam daging. Dan kita perlu mematikan, dikatakan ini kata yang keras ini. Mematikan, bukan saja mengurangi sedikit-sedikit. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Ini bicara kita perlu dipulihkan, kita perlu dimerdekakan dari hal-hal yang selama ini membelenggu kita. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Kita gak berdaya sendiri. Bukan hanya mematikan hal-hal yang kedagingan, tetapi juga menumbuhkan apa yang ditumbuhkan. Galatia 5 ayat 22-23 bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukan hanya memulihkan kita, tetapi juga menumbuhkan kita buah-buah kebenaran itu. Dan itu bukan karena kita baik secara pribadi. Kita tidak mampu, maka Allah Roh Kudus di dalam diri kita itulah yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Memulihkan dan menumbuhkan, memperbarui dan menyucikan hidup kita. Kita tidak bisa hidup bertumbuh tanpa karya Allah Roh Kudus. Kita lanjutkan. Tadi ya, kita lihat gambarnya ini. Terang roh membuat kita tahu datang kepada Kristus. Kalau tidak ada terang itu gelap semuanya, kita tidak melihat itu. Ketika kita datang pada Kristus, Dia mengarahkan kita untuk memahami kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kemudian menumbuhkan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Apalagi yang Allah Roh Kudus kerjakan. Dia memampukan, itulah yang disebut sebagai karunia-karunia roh. Menumbuhkan dan memampukan. Rekan-rekan yang sebelah kiri saya bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah perkataan terakhir yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga. Betul-betul kalimat-kalimat terakhir. Dan kalimat terakhir Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga adalah tentang Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus ini yang akan datang ini akan memberi kuasa. Memampukan kita untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tanpa karya Roh Kudus maka kesaksian Injil tidak akan seperti hari ini. Injil melewati batas-batas bangsa, batas-batas suku sampai ke segala suku bangsa nantinya. Karena pekerjaan Allah Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 7-11 bersama-sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Semua orang percaya ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan salah satu karya Roh Kudus adalah memberi karunia. Artinya semua orang percaya, di sini dikatakan tiap-tiap orang diberi karunia untuk melayani oleh Allah Roh Kudus. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang pada hari ini hadir dalam gereja Tuhan yang Allah Roh Kudus tidak memberikan karunia. Salah satu karyanya dalam diri kita memberi kita karunia. Karunia untuk kita mengerjakan pelayanan bagi kemuliaannya. Artinya yang melayani itu bukan hanya orang-orang tertentu, pemimpin-pemimpin tertentu, orang-orang yang ditabiskan, yang sekolah Alkitab dan sebagainya. Tetapi semua umat Tuhan dikatakan diberi karunia kepada tiap-tiap orang. Artinya setiap orang perlu terlibat dalam pelayanan. Kalau saya bagi-bagi ini, bagi gergaji, bagi palu, bagi obeng dan sebagainya. Kepada semua orang saya bagi-bagi alat-alat itu. Tentu tujuannya adalah supaya kita pakai alat-alat itu. Bukan sekedar bagi-bagi alat itu. Kalau semua orang dibagi alat itu artinya saya berharap semua orang menggunakan alat itu. Kalau Allah Roh Kudus bekerja dalam diri semua orang untuk memberikan karunia untuk melayani. Artinya yang harus melayani adalah semua orang percaya. Itulah yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Jadi ini gambar ini diambil dari tulisan Pak Detmer Schoenemann. Di dalam bukunya Sungai Air Hidup, itu buku tua sekali.
tapi menolong kita memiliki gambaran tentang apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendalami secara khusus minggu demi minggu nantinya. Saya ingin menutup dengan pemikiran tentang bagaimana kalau begitu. Kalau Allah Roh Kudus kita kenali, pribadinya seperti itu, karyanya seperti itu. Lalu bagaimana kita bertumbuh oleh Roh Kudus. Bagian ini adalah bagian tentang respon kita kepada Allah Roh Kudus. Karya Roh Kudus, pertumbuhan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, itu adalah karya Roh Kudus melalui peristiwa sehari-hari dan latihan rohani. Itu rangkuman dari gambar ini. Saya akan mulai dengan karya Roh Kudus. Proses terjadinya transformasi, perubahan hidup rohani dalam diri kita sehingga kita bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan merupakan sesuatu yang disebut sebagai misteri. Sebuah hal yang tersembunyi. Sesuatu yang di luar pemahaman dan pekerjaan manusia dan hanya dapat dimengerti melalui karya Roh Kudus. Misteri. Pertumbuhan saudara dan saya itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam cara yang tidak kita pahami. Alkitab mencontohkan transformasi perubahan ini dengan beberapa gambaran seperti gambaran embrio di perut ibu dan perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Itu kan kita tahu apa yang terjadi, tetapi kita nggak tahu sebetulnya gimana sih bisa kayak begitu. Itulah yang dipakai dalam Alkitab. Saya contohkan beberapa ayatnya. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kata menjadi nyata di sini dalam bahasa Inggris, until Christ is formed in you. Kristus itu menjadi nyata di dalam kamu. Menggunakan bahasa asli morphoo. Kita dalam bahasa Inggris ada kata morph begitu ya, perubahan. Sampai Kristus morphoo di dalam diri kamu. Nah kata morph ini adalah kata yang sama digambarkan tentang bagaimana perubahan bayi di dalam janin ibu. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, kata Paulus. Sakit bersalin itu ada pertumbuhan. Sampai Kristus muncul, sampai Kristus dilahirkan, muka Kristus muncul di dalam diri kamu. Ini kata morphoo. Kita tahu apa yang terjadi minggu demi minggu di dalam janin, di dalam perut, apalagi dengan USG dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang bisa bikin dari sel yang kecil itu kemudian menjadi kehidupan dan sebagainya. Itu sesuatu yang kita bisa melihat tanda-tandanya, tetapi perubahan itu adalah misteri. Itulah gambaran seperti itu, transformasi oleh Roh Kudus itu misteri. Kita bertumbuh oleh Roh Kudus itu misteri. Gambaran yang lain dalam Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubahlah di sini, kata bahasa Inggrisnya, kalau tadi form ini transform. Nah kata transform adalah bahasa aslinya metamorfo. Kalau tadi hanya morfo, sekarang ada meta di dalamnya. Artinya perubahannya ini perubahan yang berubah bentuk, bukan sekedar dari kecil jadi gede. Seperti gambarannya dari telur larva kepompong menjadi kupu-kupu, bentuknya berubah. Metamorfo. Kita bisa berkata, oh ya ini fase telur, ini fase larva, ini fase kepompong dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kita nggak tahu apa sebetulnya yang membuat itu terjadi kayak begitu. Itulah perubahan yang Allah Roh Kudus kerjakan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertumbuh dalam suatu hal yang misteri, rahasia di dalam diri kita. Nah meskipun ini misteri, di dalam Alkitab menyatakan bagaimana kita bisa menyambut karya Roh Kudus itu untuk kita bertumbuh. Allah Roh Kudus bekerja melalui hidup peristiwa sehari-hari hidup kita. Bersama-sama kita baca Roma 8, 28, 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Itulah karya luar biasa metamorfoo yang Allah kerjakan dalam diri kita melalui peristiwa sehari-hari. Sebagai anak-anaknya Tuhan terlibat dalam hidup kita. Hidup kita bukan hanya hidup yang kita jalani sendiri saja. Tetapi dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu peristiwa hidup kita. Baik yang baik maupun yang buruk. Baik yang menyenangkan atau menyedihkan.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini ada kebanjiran, ada kematian, ada keberhasilan, ada kegagalan, kita ditipu orang, ada berbagai masalah-masalah di dalamnya. Allah adalah Allah yang melibatkan diri dalam hidup kita. Wow. Siapakah kita sehingga Allah ngurusin hidup saudara dan saya? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan seperti apa? Apakah kita hujan-hujanan terus gak sakit begitu ya? Kita sembrono mengatur hidup kita, kemudian bisnis kita gagal begitu. Bisnis kita tetap berhasil, bukan itu kebaikannya. Kebaikan seperti apa? Kebaikan yang dijelaskan dalam ayat 29. Kebaikan yang disebutkan adalah kita juga ditentukan dari semula untuk menjadi gambaran anaknya. Artinya Allah turut bekerja dalam hidup saudara dan saya. Di dalam seluruh pengalaman hidup kita Allah turut bekerja. Allah sanggup mengubahkan semuanya itu untuk mendatangkan keserupaan dengan Kristus. Itulah proyek Allah sesudah kita diselamatkan. Dalam teologi kita disebut sebagai justification, kita dibenarkan. Tetapi karya Allah tidak hanya membenarkan kita yang tadinya berdosa. Allah melakukan sanctification atau pengudusan. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita semua dalam satu anugerah Tuhan yang besar yang disebut sebagai pengudusan. Kita sedang dibawa untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah karya Roh Kudus yang misterius itu. Melalui peristiwa sehari-hari. Untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yusuf waktu itu dijual oleh saudara-saudaranya. Jadi budak di rumah Potifar. Kemudian dalam anugerah Tuhan dia jadi raja muda di Mesir. Dia punya kesempatan balas dendam waktu saudara-saudaranya datang pada dia. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf? Engkau memang mereka-rekakan perkara yang jahat. Jahat sekali ya saudara. Punya saudara kita dijual sebagai budak oleh saudara-saudara itu. Engkau mereka-rekakan perkara yang jahat. Tetapi kata Yusuf, Tuhan mereka-rekakan perkara yang baik. Yaitu untuk memeliharakan sebuah bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kuasa gelap mau menghancurkan hidup kita. Dia adalah penipu, dia adalah pencuri, dia adalah pembunuh, kuasa gelap. Kadang-kadang orang lain yang membuat hidup kita susah dan sengsara. Kadang-kadang dosa-dosa kita sendiri yang membuat kita terjerumus dalam berbagai macam kesusahan. Tetapi Allah sanggup mengubahkan semuanya untuk mendatangkan karakter Kristus dalam diri kita. Itulah assurance terbesar. Itulah kita tidak ada matinya. Karena Allah sanggup melakukan itu semua dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terakhir. Karya Roh Kudus bekerja melalui latihan rohani. Bersama-sama 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mau menghasilkan buah dari tanaman, misalnya tomat begitu, harus ada yang menanam, harus ada yang menyiram. Betul? Kalau tidak ada yang menanam dan tidak ada yang menyiram, maka kita tidak akan panen tomat. Kita akan panen semak belukar saja. Tetapi seorang petani juga tahu ketika dia menanam dan dia menyiram, bukan dia yang membuat biji itu menjadi pohon dan menjadi buah tomat. Itu adalah sesuatu yang misterius. Yang kita lakukan adalah menanam dan menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Itu sebabnya kita perlu menanam dan menyiram. Kita perlu ada dalam kelompok-kelompok kecil. Kita perlu baca Alkitab, kita perlu berdoa, kita perlu bersekutu. Itulah waktu kita menanam dan menyiram. Tetapi yang menumbuhkan adalah Allah Roh Kudus melalui peristiwa menanam dan menyiram itu. Apakah menanam dan menyiram penting? Penting sekali. Karena melalui menanam dan menyiram Allah Roh Kudus bisa memberikan pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah karya Allah Roh Kudus dalam diri kita dan bagaimana kita menyambutnya. Mari kita meresponi dia dengan membuka hati dalam peristiwa sehari-hari hidup kita. Kita tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Tetapi kita tahu bahwa ada Allah yang Maha Kuasa itu yang turut bekerja dalam hidup kita. Kita tahu bahwa seringkali kita rindu bertumbuh dalam dia. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Allah Roh Kudus memberi pertumbuhan melalui usaha menanam dan menyiram.
Melalui kita membaca Alkitab, kita berdoa, bersekutu dengan saudara seiman dan bersaksi. Itu menjadi alat di tangan Allah Roh Kudus. Selain peristiwa sehari-hari juga ada latihan-latihan rohani seperti itu. Membuat kita terbuka kepada karya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Mari mengambil waktu sejenak untuk menghormati Allah Roh Kudus. Kita mungkin tidak sering menyadari apa yang Allah Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Tapi kita sudah belajar dari firman-Nya, betapa kita dituntun sejak kita masih berdosa untuk melihat terang Kristus. Dipimpin untuk memahami kebenaran-kebenaran. Dan dituntun dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Hidup kita diubahkan, muncul buah-buah. Dipulihkan dari masa lalu kita yang kelam. Bahkan kita diangkat menjadi rekan sekerja Tuhan, diberi karunia-karunia. Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anaknya yang mengenal Dia, mengasihi Dia dan melayani Dia. Mari kita bersyukur kepada Allah Roh Kudus yang tidak membiarkan kita yatim piatu. Tetapi di tengah-tengah hidup yang penuh tantangan di dalam dunia ini, ketika segala hal mau menjatuhkan kita, baik dosa kita sendiri, orang lain maupun kuasa kegelapan, kita ditopang oleh tangan yang tidak kelihatan itu. Yang sanggup mengubahkan semuanya itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mereka-rekakan kebaikan, yaitu karakter Kristus. Mengucap syukurlah kepada Allah Roh Kudus. Dan mari kita responi kerinduan-kerinduan Tuhan yang membawa kita semakin dekat dan memuliakannya. Allah Roh Kudus, kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan atas begitu banyaknya, begitu kayanya, begitu panjang, dalam dan lebarnya cinta Tuhan kepada kami. Yang melampaui segala yang dapat kami kenali tentang Engkau ya Tuhan. Tetapi bahwa kami masuk lebih dalam pengenalan akan Engkau. Bahwa kami masuk lebih dalam relasi cinta dengan Engkau. Dan pakai kami menjadi alat-alat di tangan-Mu. Sebagaimana yang Engkau rindukan di tengah-tengah dunia. Engkau ingin memberkati banyak orang, memberkati suku-suku bangsa, memberkati orang-orang di sekitar kami melalui kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menantikan berjumpa muka dengan Engkau ketika kami tiba waktunya pada akhir nanti. Di mana kami boleh menyatakan cinta dan kerinduan kami secara lebih penuh. Ketika kami hidup dalam dunia ini Tuhan, terus tuntun kami bahwa kami lebih dekat, lebih dalam dengan Engkau. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita diingatkan dengan sepanjang 1 bulan di bulan Mei, dengan karya Roh Kudus, siapa Roh Kudus, apa pekerjaannya dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur dan berbahagialah kita punya penolong. Bukan hanya penolong yang ada di samping kiri kanan kita, pasangan, tapi penolong sejati, penolong sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu mari di momen-momen demikian kita pergunakan sebaik-baiknya. Belajar, mengenali, memahami Dia Sang Penolong, Roh kebenaran. Bukan hanya kita belajar tentang kuasa, tetapi belajar tentang pribadi yang betul-betul tahu siapa kita sesungguhnya. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita juga belajar. Dengan kita memiliki penolong yang ajaib, penolong sejati, penolong yang sesungguhnya. Kita belajar untuk taat. Salah satunya untuk taat, memberikan persepuluhan yang terbaik bagi Tuhan. Jika Tuhan memberikan waktu, jika Tuhan memberikan berkat, jika Tuhan mempercayakan sebuah agenda kehidupan dan tanggung jawab, Tuhan pasti memperlengkapi dengan berkat-Nya. Karena itu mari kembalikan 1/10
dari apa yang menjadi miliknya Tuhan ke dalam rumah perbendaharaan, ke dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa dan saya mengundang para kolektan untuk sekalian maju ke depan. Bapa di dalam surga, Engkau-lah penolong sejati. Engkau-lah penolong yang sesungguhnya, yang mengerti isi hati kami, yang tahu keberadaan hidup kami. Jika Engkau mengajarkan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan Engkau sendiri berkata, aku akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Engkau akan memberkati setiap kami di negeri yang Kau berikan. Demikian firman-Mu. Kami mau memberi yang terbaik lewat persembahan kami. Kami mau mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Inilah milik-Mu yang wajib kami kembalikan. Kami mau taat di hadapan-Mu, kami mau lakukan perintah firman-Mu. Bukan sekedar kami hanya ingin menikmati berkat-Mu, tapi kami ingin taat di hadapan-Mu lewat kami memberi persepuluhan maupun persembahan. Pakai para kolektan yang akan melayani kami, Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di
Shalom semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Evangelis Yohan dan Ibu Silvi yang sudah berkenan hadir dan memaparkan dengan sangat jelas ya tentang pribadi Roh Kudus. Salah satunya tadi dikatakan bahwa pribadi Roh Kudus itu membuat kita untuk bertumbuh ya, dan salah satunya di dalam kelompok kecil. Nanti sebentar setelah selesai ibadah kita akan bersama-sama berkumpul ya di dalam kelompok kecil untuk kita berfellowship bersama. Saya harap Bapak Ibu tidak pulang dulu karena toh juga tidak lama dan ada makan-makan ya. Jadi kita akan sama-sama fellowship. Nah, pengumuman yang pertama adalah tentang angklung. Ya, tadi kemarin Pak Kurnia menginfokan besok dia ada pelayanan di Citylink, jadi dia tidak bisa memimpin. Jadi kita akan berlatih angklung tanggal 11 April dan tampil tanggal Mei ya. 11 Mei dan kita akan tampil 14 Mei. Kalau Bapak Ibu lihat poster di depan yang cukup ramai ini ya. Maka tanggal 14 Mei hari Kamis kita akan ada ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus jam 8 pagi ya dengan pembicaranya Pendeta Menarto. Lalu kemudian setelah Kamis tanggal 14 Mei kita akan mengadakan doa puasa Pentakosta 10 hari. Ini semua pendekar-pendekar yang akan jadi pembicaranya ya. Nah ya. Lalu kemudian tempatnya di tempat ini ya, dan sudah ditunjuk siapa yang akan menyiapkan konsumsi untuk buka puasa. Nah, saya berharap bagi Bapak Ibu yang sudah menyediakan diri menyediakan konsumsi, maka tolong info kalau minta disediakan nasi. Jangan mendadak ya, karena Mak Yem tidak menerima order mendadak gitu ya. Mak Yem terimanya order 3 hari di muka. Jadi kalau yang perlu untuk disediakan nasi putih, tolong info nanti pulang dari ibadah ini atau 1 minggu sebelumnya. Jadi tidak mendadak. Kemudian yang sudah menyediakan diri itu menyediakan makanan berat karena kita buka puasa ya. Buka puasanya itu dari jam 5 sampai jam 6. Jadi yang datang jam 5 nggak boleh 1 jam terus makan itu juga nggak boleh ya. Ya harus menyediakan untuk yang buka puasanya datangnya kan pulang kerja jam 6 kurang seperempat gitu ya. Nah bagi Bapak Ibu yang punya keinginan, aduh saya kalau makanan berat susah gitu ya. Oh kita makanan ringan juga terima Bapak Ibu ya. Jadi yang mau memberikan makanan ringan ya, bukan kuaci ya, tapi maksudnya itu risoles gitu ya, nagasari gitu, itu boleh ya. Pisang kukus Pak Wawan udah order, boleh ya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, jangan berpikir, loh pisang kukus untuk 50 orang, enggak. Ya, mungkin ada pisang kukus, pisang goreng, pisang bakar. Nah, silakan Bapak Ibu memberi menurut kemampuan masing-masing ya. Kita akan berfellowship bersama di dalam doa Pentakosta 10 hari ya. Dimulai sekali lagi buka puasa dari jam 5 sampai jam 6 ya, supaya kita jam 6 kita sudah mulai dengan ibadah doa dan firman ya. Lalu kemudian satu lagi adalah tentang refreshing day. Ya bisa ditayangkan ya Hu, kita akan pergi ya tidak keluar negeri tapi keluar kota ya. Bapak Ibu, bulan September kita akan mengadakan refreshing day ya khusus untuk jemaat Rayon Baladewa. Kemana? Kita akan pergi ke Cirebon Bapak Ibu. Yeay. Nah ya, kita akan makan nasi lengko di traktir Pak Oong ya. Kalau nasi lengko kan murah gitu Pak Oong ya. Nah, dia aslinya juga orang tuanya dari Cirebon soalnya ya. Nah, kita akan pergi ke tempat yang baru namanya itu Jagara Eco Park. Saya juga belum pernah ya, tapi kita akan ikut di dalam satu tour ya yang sudah akan menyediakan baik bis, acara, konsumsi.
Nah, kita akan berangkat pagi, pulang sore. Kita akan ke Jagara Eco Park, itu satu tempat wisata di dekat laut katanya. Tempat baru ya. Nah, itu ya. Lalu kemudian kita akan belanja ke Pasar Kanoman. Lalu kemudian kita akan mengadakan acara kebersamaan, ya. Maka untuk bagi yang ikut, tolong daftar kepada Ibu Margaret. Hari ini nggak datang ya, minggu depan. Oh, Bu Margaret kok saya nggak tahu masuknya. Ya, daftar kepada Ibu Margaret termasuk menabung. Biayanya sangat murah karena 50% itu disubsidi oleh Rayon Baladewa. Ya, jadi Bapak Ibu hanya membayar 100.000 saja, sudah naik bis AC, bisnya bisa karaoke di dalamnya, kemudian ada konsumsi pagi, siang, ya, sore kita udah sampai di sini lagi, ya. Nah, 100.000 kita kan mulai ini bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan kita menabung, jadi per bulannya berapa Bapak Ibu? Rp25.000, murah kan? Murah ya. Nah, jadi, ini tempatnya ini tuh baru ditayangin Mbak Yahu ya. Tuh tempatnya tuh, namanya Jagara Eco Park ya. Bagus buat foto-foto. Yang pengantin baru lagi nggak ada hari ini ya. Nah, yang calon pengantin, yang pengantin lama bisa foto-foto di sini ya. Saya berharap Bapak Ibu semua bisa ikut. Kapasitas 2 bis ini berapa? Mas? 60 orang. Ya, jadi tolong semua daftar, kita sama-sama naik bis ke Cirebon. Ya, tanggalnya 12 September. Jadi catat tanggal mainnya ya, 12 September hari Sabtu. Ya, kita akan bersama-sama mengadakan refreshing day ke Cirebon. Oke, hari ini kita akan merayakan yang berulang tahun pada bulan April. Ya, saya undang yang pertama 4 April yaitu Salsa. Silakan Salsa ke depan ya. 5 April Ibu Teli. 5 April juga Bapak Tommy Atmaja. Kemudian 7 April Ibu Syani. 11 April Ibu Meliana Siswanto. 20 April Bapak Adrian Kestina. 22 April Bapak Beni. Dan 26 April Ibu Sonia ya. Silakan yang berulang tahun untuk maju ke depan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ya, jangan kembali dulu, nanti Bapak Ariel akan berdoa sekaligus juga membawakan doa berkat dan doa penutup. Bapa di Doa dalam penutup. surga, kami mengucap syukur. Di tengah-tengah kami ada beberapa saudara kami yang berulang tahun. Sebuah kesempatan yang terbaik menunjukkan inilah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah dan selalu baru tiap hari. Kami mengucap syukur karena tahun-tahun hidupnya Engkau mahkotai dengan rahmat dan kebaikan. Umur panjang di tangan kanan dan di tangan kirinya. Kasih anugerah bahkan kebaikan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Mel dalam tangan-Mu. Terima kasih keberadaannya, Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi berkat. Juga sebagai istri Tuhan perlengkapi di dalam pelayanan, di dalam usaha. Tuhan melimpahkan berkat, kemurahan serta kebaikan. Tuhan menolong dan menyertainya. Memberkati Ibu Teli
Ya Tuhan, kami tahu inilah seorang oma, seorang mama yang ada di tengah-tengah keluarga. Boleh membawa menjadi berkat bagi anak, cucu, menantu. Dan di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan, Engkau menyertainya, menuntunnya. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan tiada pernah berubah, tiada pernah berkesudahan. Selalu menyertai dan memberkati. Kami serahkan Sasak dalam tangan-Mu. Engkau memberkati hidupnya, merendah remajanya, masa mudanya. Sampai Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi dia. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersamanya. Di dalam suka duka, di dalam segala hal. Engkau menjadi penolong yang ajaib, yang selalu setia dan memberkati. Terima kasih, kami serahkan Ibu Siani ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, tiada lain kekuatan, tiada lain pertolongan, hanya bersumber dari Tuhan. Engkau tahu Tuhan pergumulannya, Engkau tahu kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa mujizat kesembuhan yang dari Tuhan mengalir dalam tubuhnya. Sehingga Ibu Siani bersama mendukung suami juga menjadi mama diberkati Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan yang tiada pernah berakhir. Terima kasih Engkau memberkati Pak Tommy sebagai suami, sebagai papa. Kasih setiamu Tuhan terus Kau tambahkan. Pakai Pak Tommy di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Engkau senantiasa melimpahkan, Engkau senantiasa menuntun, Engkau senantiasa menyertai. Engkau menjadi andalan dalam kehidupan dan keluarganya. Terima kasih kami menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk Pak Adrian, untuk Pak Penny dan Ibu Sonia. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa juga menjadi andalan dalam kehidupannya. Dan kami percaya kepada setiap saudara kami yang berulang tahun di bulan April ini, Engkau menyediakan hadiah yang spesial, hadiah yang terbaik bagi setiap pribadi, bagi setiap pergumulan dan doanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami ada di tengah-tengah negeri ini, kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Engkau tahu pergumulan negeri, Engkau tahu pergumulan di tengah-tengah keberadaan gereja yang ada. Engkau pakai kekristenan menjadi berkat, Engkau pakai kekristenan menjadi alat-Mu. Engkau pakai orang-orang percaya untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Bahwa inilah Kristus kecil yang boleh bersinar di tengah kegelapan negeri ini. Tolonglah ya Tuhan, biarlah negeri ini keluar dari pergumulan-pergumulan kesulitan berat yang dihadapi. Para pemimpin bangsa kami, agar Engkau memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Dan ketika Engkau memberikan kepercayaan, maka tanggung jawab itu dilaksanakan dengan baik, dengan benar. Dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan perkembangan, kemajuan, pekerjaan Tuhan di gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar bersama dengan rayon dan terutama rayon Baladewa di tempat ini. Bapa, kami merindukan agar pertumbuhan secara kualitas, secara iman, secara kedewasaan Tuhan yang senantiasa merendah masing-masing, menyertai dan memberkati masing-masing. Pertumbuhan secara jumlah Tuhan juga memberkati, sehingga Engkau akan mengirimkan setiap jiwa-jiwa boleh datang kepada Engkau sebagai jemaat yang setia, sebagai para pelayan yang setia, sebagai para pengurus yang setia, sebagai para aktivis yang setia di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Tidak lepas dari Tulip, keberadaan kami di tempat ini. Tuhan memberkati Tulip Gesos ini, Tuhan menolongnya, Tuhan memberkati sehingga usaha tempat untuk singgah, untuk berteduh, untuk menginap Tuhan pakai. Sehingga seluruh pegawai karyawan yang ada oleh pertolongan Tuhan, oleh berkat Tuhan. Dan Engkau pakai Gesos ini menjadi berkat. Terima kasih tetangga samping kiri kanan gereja ini. Yang mereka sebagian yang ketika belum mengenal Tuhan, mendengar, mereka merasakan ada alunan pujian nyanyian surgawi. Kiranya hati mereka digetarkan dan mereka boleh datang bersama bersekutu di hadapan Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di ibadah ini. Baik dari Aser, para kolektan, multimedia, soundman, kameramen, tim musik,
tim singer, worshipers, keseluruhan, setiap tim pendoa, para penyampai kebenaran firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu tanpa terkecuali. Ketika pekerjaan, ketika pelayanan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, semua adalah sebuah talenta yang Tuhan pasti akan limpahkan, pasti akan lipat gandakan, dan pasti Tuhan akan memberkati. Saudara kami yang tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka, Tuhan tahu, Tuhan mendengar, dan Tuhan memberikan jawab. Ketika mereka sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kuasa, mujizat dan kesembuhan kepada mereka. Ketika mereka dalam kesulitan ekonomi, kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan ketika mereka berhadapan dengan sesuatu yang sukar secara manusiawi, bagi Tuhan turut campur tangan, Engkau mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar kami akan berfellowship bersama-sama. Dengan kelompok-kelompok kecil kami semakin diakrabkan. Keterbukaan di sana ada. Firman Tuhan yang sudah didengar, diseringkan bersama-sama dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau pakai para pemimpin, koordinator, mentor, sehingga semuanya boleh satu hati. Dan ketika mereka berdoa bersama-sama, maka Engkau hadir di situ. Dan selanjutnya bila sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, menuju tempat kami masing-masing atau aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan Engkau luar biasa. Allah Roh Kudus menjadi penolong dalam kehidupan kami. Dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan ini dengan yakin dan percaya Engkau punya penolong yang sesungguhnya, penolong yang ajaib, yaitu Roh Kudus yang senantiasa ada bersamamu. Jadilah orang-orang yang berani, orang-orang yang siap sedia, orang-orang yang siap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan orang-orang yang siap menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kini arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa ada, memimpin, menopang, menyertai kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Hujan hormat syukur